Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kita belajar matematika bersama Ibu Erin Jusmayanti untuk semester 2, yaitu materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.6 mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Dan indikatornya yang pertama, membedakan pengertian dua bangun datar yang sebangun dan kongruen. 2. Menyebutkan sifat-sifat atau syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun dan kongruen. 3. Mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun dan kongruen melalui model-model bangun datar. 4. Mengidentifikasi dua bangun datar sebangun dan kongruen berdasarkan syarat-syaratnya. 5. Mengidentifikasi dua bangun datar sebangun dan kongruen dengan membandingkan panjang sisi-sisi dan besar-besar sudutnya yang bersesuaian. 6. Menghitung panjang sisi yang belum diketahui pada bangun datar yang sebangun dan kongruen. A. Kekongruenan bangun datar. Kegiatan 1. Mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Yang A adalah dua mobil yang kongruen. Tetapi yang gambar B, ini dua gambar mobil yang tidak kongruen. Terlihat jelas ya? Nah, coba perhatikan, amati gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini. Yang gambar 4.4, di sini ada sebuah figura dengan ukuran yang sama. Yang lebarnya 40 cm dan panjangnya 60 cm. Kita bandingkan dengan yang figura yang kedua. Di sini panjangnya dan lebarnya berbeda. Maka dua figura tersebut tidak kongruen, sedangkan gambar untuk 4.4 adalah kongruen. Kegiatan kedua, menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Perhatikan di sini ada pasangan bangun berikut. Yang A, di sini ada dua persegi panjang yang kongruen, sedangkan yang B, dua persegi kongruen. Nah, yang C ini 3 bintang kongruen dan D 3 tabung yang kongruen. Jadi di sini semua bangun yang kongruen. Sekarang perhatikan pasangan bangun yang tidak kongruen. Di sini ada dua persegi panjang yang tidak kongruen. Di sini panjangnya tidak sama. Kemudian di sini ada dua segi 4 yang tidak kongruen juga. Kemudian yang C, dua bintang yang tidak kongruen. Dan yang D, dua tabung yang tidak kongruen. Maka dapat disimpulkan, dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Adapun syarat dua bangun datar kongruen yaitu dua bangun mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu syarat jika dua bangun dikatakan kongruen. Kan contoh berikut. Di sini ada dua buah bangun datar trapesium, yaitu ABCD dan JKLM. Di mana di sini ada sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, sudut
A itu akan sama dengan sudut J. Sedangkan sudut B yaitu sama dengan sudut K. Sedangkan sudut C sama dengan sudut L. Dan sudut M sama dengan sudut D. Itu dari sudut. Kita lihat dari sisinya. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi JK. Panjang sisi BC akan sama dengan panjang sisi KL. Sedangkan panjang sisi LM sama dengan panjang sisi CD. Dan panjang sisi MJ akan sama dengan panjang sisi DA. Maka di sini jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat, maka dikatakan bangun tersebut kongruen dengan notasinya yaitu ABCD sama atau kongruen dengan bangun datar JKLM. Jika bangun tersebut tidak kongruen, maka dinotasikannya seperti ada tanda sama dengan tetapi ada garis miring. Nah, itu simbol dari kongruen. Perhatikan lagi contoh 1. Ini menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada segi 4, A, B, C, D, dan W, X, Y, Z. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian, panjang AB sama dengan WX, panjang BC sama dengan XY, panjang CD sama dengan YZ, panjang DA sama dengan ZW. Itu sisinya. Sekarang kita sudut. Sudut A sama dengan sudut W. Sudut B sama dengan sudut X. Sudut C sama dengan sudut Y. Sedangkan sudut D sama dengan sudut Z. Contoh 2, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Di sini panjang AB-nya 40 cm dan panjang BC-nya 20 cm. Untuk bangun PQRS, panjang RS-nya 16 cm, sedangkan panjang PS-nya 15 cm. Untuk penyelesaiannya kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian, panjang AD sama dengan PS yaitu 15. Panjang BC sama dengan panjang QR yaitu 21 cm. Panjang DC dan SR yaitu 16 cm. Sedangkan panjang AB dan PQ sama dengan 40 cm. Ya, sekarang untuk sudutnya. Sudut A sama atau kongruen dengan sudut P. Sedangkan sudut B yaitu bersesuaian atau kongruen dengan sudut Q. Sudut C akan sama dengan sudut R dan sudut D akan sama dengan sudut S. Ya, kita misalkan untuk sudut A ini 60 derajat. Sudut B kita tentukan misalkan 40 derajat. Maka sudut A ini sama dengan sudut P yaitu 60. Sedangkan sudut B akan sama dengan sudut Q yaitu 40 derajat. Maka sudut C dan sudut sama dengan sudut dengan R. Sudut C ya sama dengan sudut R. Nah, kita akan mencari ya sudut C. Karena di sini garis lurus berarti 180 derajat dikurangi sudut B, di mana sudut B itu tadi 40 derajat. Maka sudut C-nya 140 derajat. Berarti sudut C akan sama dengan sudut R, yaitu 140 derajat. Sekarang kita sudut D. Akan sama dengan sudut S. Sehingga di sini kita mencari sudut D, 180 dikurangi sudut A. Nah, A-nya itu adalah 60. Jadi 180 dikurangi 60 sama dengan 120 derajat. Maka di sini sudut D-nya adalah 120. Maka sudut D sama dengan sudut S.
120 derajat. Ya, latihan soal. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah kongruen. Jika panjang sisi AD 12 cm dan panjang DC 13 cm dan panjang EF 22 cm, maka tentukanlah panjang EH. Nah, di sini berarti kalau CD 13 cm, berarti panjang HG 13 cm. Untuk panjang AD berarti sama dengan FG 12 cm. Nah, di sini kita dimisalkan dari titik H ke bawah O ini. Nah, di sini kan panjang AB 22. Di sini sama dengan panjang EF 22 cm. Berarti 22 dikurangi 13 adalah 9 cm untuk panjang EO-nya. Ya. Setelah didapat panjang EO 9 cm, kita menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat kan? Ini pelajaran kelas 8. Nah, di sini EH yaitu akar dari panjang HO dikuadratkan ditambah akar dari EO dikuadratkan. Di mana panjang HO yaitu 12 cm dikuadratkan dan panjang EO 9 cm dikuadratkan, yaitu 12 dikuadratkan 144 ditambah 9 dikuadratkan 81 dijumlahkan, jadi akar 225 adalah 15 cm. Berarti panjang EH-nya itu 15 cm. Berarti kalau panjang EH 15 cm, maka panjang BC adalah 15 cm karena di sini adalah kongruen. Nah, contoh yang kedua, latihan soal. Di sini ada gambar A, B, DA, dan PQRS. Dua gambar di samping kongruen. Tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Jika B ini 135 sudut B dan sudut A 75 derajat. Otomatis yang Q adalah 135 derajat. U ini adalah berarti sudut A ya. Dimana sudut P sama dengan 75 derajat. Sudut D sama dengan sudut S. Ya, berarti U-nya sudah dapat 75 derajat, kita mencari sudut V. Nah, sudut D karena bangun segi 4 berarti 360 dikurangi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. 75 ditambah 135 derajat ditambah 80 derajat. Jadi, sudut D 360 derajat dikurangi 290 derajat. Hasilnya 70 derajat. Maka, sudut V adalah 70 derajat. Mudah kan, anak-anak? Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.